Saya ucapkan selamat malam dan shalom untuk kita semua. Sekali lagi, shalom. Kita bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan untuk waktu yang tenang yang Tuhan berikan kepada kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya juga mengucapkan selamat hari Sabat bagi saudara dari Gereja Masih Advent hari ke-7 yang merayakan hari Sabat. Saudara, ada 3 ayat yang akan saya bacakan. Yang pertama dari Matius 27 ayat yang ke-32. Di sana dikatakan, ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Kemudian di dalam Markus 15 ayat yang ke-21. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Di ayat yang ketiga, Lukas 23 ayat 26. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota, lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikut Yesus. Kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa, 3 ayat dari firman-Mu telah hamba-Mu baca. Kami rindu agar kebenaran firman Tuhan ini boleh kami mengerti dan kami hidupkan di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pernahkah saudara berpikir bahwa kalau boleh, ada ayat tertentu dalam Alkitab yang dihapus. Pernah terfikir oleh saya, saudara, bahwa ketiga ayat tadi yang telah saya baca, kalau boleh, tidak ada di dalam Alkitab. Kenapa? Ketika Tuhan Yesus sudah tidak kuat lagi memikul salibnya, bahkan ia jatuh pingsan. Pertanyaan saya, di mana murid-murid pada waktu itu? Kemudian, di mana ribuan orang yang telah diberi makan oleh Tuhan Yesus? Di mana ratusan bahkan ribuan orang yang telah disembuhkan oleh Tuhan Yesus? Di mana adik-adik dan sanak keluarganya? Tidak ada satupun dari mereka yang membantu untuk memikul salib Tuhan. Tapi pertanyaan yang paling penting untuk saudara dan saya saat ini, kalau kita ada di sana, tolong jawab dengan roh kerendahan hati. Apakah sikap kita? Apakah kita mau atau tidak memikul salib itu? Saudaraku, saat itu Yesus memang sudah tidak sanggup memikul salibnya. Ia tidak pernah bersikap pura-pura. Kalau dia tidak sanggup, memang karena dia tidak sanggup. Yesus tidak bisa memikul salibnya lebih jauh. Kelelahan dan penderitaan telah mencapai puncaknya. Bahkan ia pingsan di bawah beban salib itu. Dan apa yang menyebabkan dia tidak sanggup? Kita boleh baca dari buku Injil untuk 3 atau 4 pasal terakhir. Dan dari sebuah buku, Desire of Ages,
Fatsal yang ke-74 dan 79. Ini buku dan ayat-ayat yang sangat memberikan inspirasi. Kalau pasal-pasal ini tidak membuat saudara dan saya bertobat, saya tidak tahu saudara, buku apa lagi yang boleh kita baca yang boleh membuat kita berubah. Saudaraku, hari-hari terakhir kehidupan Tuhan Yesus sangat baik kita renungkan 1 jam setiap hari. Kita merenungkan bagaimana kasih-Nya yang ajaib menjadi bagian kita semua. Nah, saudara, paling tidak ada 7 hal yang menyebabkan Tuhan Yesus tidak sanggup memikul salibnya. Yang pertama, untuk menolong orang lain, Tuhan Yesus sering menggunakan kuasa ilahinya. Tetapi untuk dirinya sendiri, dia tidak pernah. Dia seperti kita. Kalau dia lapar, kalau dia tidak makan, dia akan merasa lapar. Dia tidak pernah berbicara begini kepada perutnya. Saya tahu, saya belum makan hari ini, tetapi kenyanglah. Tidak, saudara. Kalau dia kurang minum, dia akan merasa haus. Dia persis seperti kita untuk dirinya sendiri. Kemudian, dia dicambuk dengan brutal. Cambuk Romawi atau flagrum itu memiliki ujung logam dan tulang yang merobek kulit dan daging. Ia kehilangan banyak darah dan sangat kesakitan. Hal yang ketiga membuat dia tidak sanggup lagi memikul salib karena dia tidak tidur semalaman. Dia tidak makan dan tidak minum. Yang keempat, ketika berdoa di Taman Getsemani, tidak ada seorang pun dari murid-murid yang ikut berdoa. Mereka ketiduran. Seandainya ada murid yang berdoa baginya, tentu hal itu akan meringankan bebannya. Yang kelima, dia sedang menanggung beban dosa dari seluruh umat manusia. Bukan hanya mereka yang hidup di masa itu, tetapi juga dosa orang-orang yang sudah mati, bahkan untuk dosa saudara dan saya yang sekarang menerima keselamatan yang berasal darinya. Saudaraku, untuk menanggung dosa pribadi atau keluarga, seringkali kita tidak sanggup. Beberapa waktu yang lalu, ketika ada satu kesalahan yang dilakukan oleh anak saya datang kepada Tuhan, saya menangis terseduh-seduh. Dan saya katakan, Tuhan, saya tidak sanggup untuk menanggungnya. Hanya satu orang saja, saudara. Kita sering kali tidak sanggup. Tuhan Yesus memikul salib semua orang. Kemudian, hal yang keenam, salib yang dipikulnya sangat berat. Ada 2 pendapat tentang salib yang dipikul. Hanya sebagian, yaitu bagian horizontal. Itu sebabnya saudara sering melihat juga gambar bagaimana Tuhan Yesus memikul salib tetapi hanya bagian yang horizontal. Ada juga yang mengatakan lengkap. Kalau yang horizontal itu beratnya 30-50 kg, yang lengkap itu 85-95 kg. Ya. Dan kayu untuk salib itu yang dipilih adalah dari pohon pinus atau oak yang kasar dan keras. Ya. Kemudian yang ketujuh, ini dia saudara, yang paling membuat Tuhan Yesus menderita begitu hebat. Apa itu? Perasaan ditinggalkan oleh Bapaknya. Ini adalah beban yang paling hebat, sehingga mental dan fisiknya sangat dilemahkan. Ketika di kayu salib dia berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Perasaan ditinggal oleh Bapaknya memang dia sudah alami sejak di Taman Getsemani. Saudaraku, tidak pernah keluar dari mulut Tuhan Yesus kalimat basa-basi. Tidak pernah. Apa yang keluar dari mulutnya selalu berisi kebenaran. Jadi ketika dia katakan, kenapa engkau meninggalkan aku ya Bapa?
dia memang ditinggalkan oleh bapaknya. Hadirat Allah harus ditarik dari bukit Golgota sehingga dia dapat mengalami kematian. Kalau tidak diperlakukan apapun dia tidak akan mengalami kematian. Itu sebabnya saudara, ketika ia berdoa, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan di tanah. Saya baca dari bahasa Yunani, Hosei tromboi hamiatos, haimatos, yang dapat diterjemahkan bercampur darah. Secara medis, ini dikenal sebagai hematridosis. Apa itu? Yaitu suatu kondisi langka di mana pembuluh darah kapiler di bawah kulit pecah karena stres atau ketakutan ekstrim. Lalu darah keluar melalui pori-pori bersama dengan keringat. Dalam buku Desire of Ages halaman 685 dikatakan peluhnya seperti titik-titik darah. Ia sedang bergumul dengan kuasa kegelapan. Dosa-dosa dunia seluruhnya ditimpahkan kepadanya. Rasa takut yang mengerikan akan pemisahan kekal dari Bapa menekan jiwanya. Ia merasakan dosa begitu mengerikan dan berat hingga hampir menghancurkannya sebelum salib didirikan. Dan ketujuh hal di atas membuat Tuhan Yesus telah menjelma menjadi manusia tidak sanggup untuk memikul salibnya. Saudara, saya berpikir, saya merenung, Tuhan, apa kekuranganmu dalam hubungan yang begitu harmonis, intim, akrab, dan tidak ada hubungan yang paling sempurna, lebih sempurna dibandingkan dengan hubunganmu dengan Allah Bapa, dengan Allah Roh Kudus. Tuhan, bukankah di dalam sorga malaikat-malaikat kudus sujud menyembah Engkau sambil berkata, kudus, kudus, kudus Engkau ya Allah. Bukankah di planet-planet lain yang tidak berdosa, Engkau memiliki hubungan yang akrab dan intim dengan mereka? Tetapi kenapa Tuhan Engkau meninggalkan semuanya itu? Karena saya, karena saudara. Tidak ada cara lain untuk menebus saudara dan saya selain dia harus mati menjadi pengganti saudara dan saya. Terima kasih, tadi saya sangat terkesan dengan tampilan Via Dolorosa. Saya sangat terkesan, saudara. Kenapa dia mau tersiksa? Dia mengalami rasa takut untuk pemisahan yang kekal dari Bapaknya. Saudara bayangkan ketika orang menendang dia, sedikit saja dia mengarahkan mata kepada orang yang menendangnya sambil mengatakan, dia sudah berdosa. Dan dia pasti dia akan layak menjadi penebus kita. Ketika orang meninju dia, meludahi dia, dia hanya menghapus semuanya itu. Dia tidak menunjukkan sorot mata dendam. Bahkan dia terus berdoa, ya Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara bayangkan, kepada mereka yang menyiksa dia, dia meminta pengampunan dari Bapaknya. Luar biasa saudara. Luar biasa kasih Tuhan yang ajaib bagi saudara dan saya. Dan saat itulah Simon dari Kirene yang sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk merayakan Paskah dipanggil
terpaksa untuk memikul salib Yesus. Ketika dia sedang mengungkapkan rasa kasihannya, tentara Roma memaksa dia untuk memikul salib Yesus. Ketika ia memikul salib itu, Alkitab mencatat di dalam Lukas 23 ayat 26, Simon, bukan Simeon ini ya, memikul salib sambil mengikut Yesus. Dia tidak pergi sendiri dengan cepat ke Bukit Golgota. Jadi pada waktu tentara-tentara ini menaruh salib di pundaknya, Simon dari Kirene ini tidak katakan begini, di mana dia akan disalibkan? Di Bukit Golgota. Oke, saya akan pergi ke sana. Dan dia berlari untuk cepat menaruh salib itu di sana. Tidak, saudara. Tetapi Alkitab mencatat sambil mengikut Yesus. Dia tidak pergi sendirian. Beberapa asumsi dari komentar Alkitab menyatakan ketika dalam perjalanan ke Bukit Golgota, yang pertama, Yesus berjalan di depan, Simeon mengikuti dari belakang. Yang kedua, Tuhan Yesus bersama dengan Simon memikul salib itu. Ya. Yang ketiga, Simon memikul salib itu dan Tuhan Yesus yang memang sudah sangat kesakitan, letih, tidak sanggup untuk berjalan dan dia bergelayut pada salib itu. Dan tentu ini akan memperberat pikulan dari Simon. Mana yang kita percaya tidak mempengaruhi keselamatan kita, saudara. Entah Tuhan Yesus berjalan di depan, entah sama-sama memikul, atau Tuhan Yesus bergelayut pada salib itu. Tetapi saya secara pribadi, saudara, saya sangat concern kepada yang ketiga. Bagi Simon, dia bukan hanya memikul salib, tetapi dia menyanggupkan Tuhan Yesus berjalan sampai Bukit Golgota. Tetapi yang pasti, Simon mengikuti Yesus dan membiarkan dia menjadi pemimpin perjalanan hidupnya. Tidak jalan lebih dahulu ke Golgota. Semua kata-kata doa yang keluar dari mulut Tuhan Yesus sangat mempengaruhi dirinya. Pada mulanya boleh jadi dia merasa terpaksa untuk memikul salib. Tetapi ketika matanya ditujukan pada Tuhan, telinganya terbuka terhadap apa yang Tuhan Yesus katakan. Tuhan Yesus tidak pernah mengucapkan perkataan kalau cenderung tidak memuliakan Allah. Dia diberkati dengan kenyataan, semakin merasakan berkat yang luar biasa di dalam memikul salib. Saudara, sering kali dalam kehidupan kita, paling tidak, setidaknya ada satu salib yang kita pikul. Mungkin itu adalah masalah kesehatan kita. Ya. Mungkin juga itu adalah pergumulan di dalam rumah tangga kita. Ya. Pasangan yang memperlakukan kita dengan kasar mungkin. Ya. Zaman sekarang ini saudara, bukan hanya suami yang berlaku kasar kepada istri. Banyak istri berlaku kasar kepada suami. Tapi itulah salib yang harus kita pikul. Tetapi kaum bapak, saya mohon dengarkan ini. 1 Petrus 3 ayat yang ke-7 katakan, kalau suami kasar kepada istri, doanya pasti tidak dijawab oleh Tuhan. Jadi kalau saudara mau doa tidak dijawab, kasar saja sama istri. Dan tidak usah berdoa, karena percuma. Tuhan tidak akan menjawab doa kita. Mungkin salib kita adalah anak-anak yang melawan orang tua. Ya. Mungkin juga
pimpinan atau bawahan yang meremehkan kita. Pak Kapolda, rupanya zaman sekarang ini Pak, bukan hanya pimpinan yang perlu kita segani, terkadang bawahan juga Pak. Ya, betul. Ya, saya juga dalam gereja juga begitu. Ya. Mungkin itu kita alami di dalam kehidupan kita. Ya. Pak Yasona, ya. Bapak yang sangat ahli dalam bidang hukum. Tapi itulah Pak, kadang-kadang ada yang memutarbalikan. Ya. Itu salib Pak, tapi kita harus pikul. Begitu ya Pak Nenggolan, Pak Bambang Yonan, ya kita semua saudara. Salib yang harus kita pikul. Mungkin juga adik atau keluarga yang terus menerus meminta, ya. Adik atau keluarga yang terus menerus meminta, ya. Kenapa ini nggak jalan? Ya. Kita ini orang Batak punya kelebihan yang unik. Apalagi anak paling besar. Adik-adik kita itu jadi anak-anak kita. Kalau mereka kekurangan atau apa, ya mintanya sama kita anak paling besar. Ya. Saya punya satu kelemahan saudara. Sangat susah untuk meminta, sangat susah juga untuk menolak orang yang meminta. Ya. Tapi itulah salib. Kita disalah mengerti. Menghadapi orang yang tidak tahu berterima kasih. Ya. Terkadang kita harus menolong orang. Tapi orang itu menggigit tangan kita. Ya. Salib itu mungkin fitnah dan prasangka buruk. Salib juga ketika kita memenangkan jiwa bagi Kristus dan berbagai pencobaan hidup. Saudara, seperti Simon dari Kirene, pikulah salib itu, tetapi sambil memandang Yesus, sambil mengikut Yesus. Walaupun ini bukan zamannya perang Pak David, bukan zamannya perangnya Pak David. Tapi sebagai tentara kita juga sering harus memikul salib. Pikullah salib itu. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Alkitab dengan jelas mengatakan pencobaan biasa tidak melebihi kekuatan manusia. Satu-satunya manusia yang pernah mengalami pencobaan lebih dari kekuatan sebagai manusia adalah Tuhan Yesus. Kita, seluruh manusia yang pernah hidup, tidak pernah menanggungnya. Matius 11 ayat 28-29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara, ketenangan, kedamaian yang dialami oleh masing-masing kita di dalam masyarakat tempat kita tinggal, itu dimulai dalam keluarga kita masing-masing. Belajarlah untuk menjadi lemah lembut dan rendah hati. Inilah dua kunci yang akan membuat saudara dan saya mendapat ketenangan, khususnya di dalam rumah tangga kita. Apapun pergumulan hidup kita, beban kita, salib kita, teruslah pikul sambil terus memandang pada Yesus. Belajar terus kepadanya, banyak berdoa.
satu statement katakan begini, banyak berdoa, banyak kuasa. Sedikit berdoa, sedikit kuasa. Tidak berdoa, tidak ada kuasa. Banyak berdoa. Bacalah Alkitab ini, firman Tuhan setiap hari. Saya tahu banyak di antara kita begitu sibuk di dalam kehidupan kita. Ya. Saya baru saja sembuh dari sakit, saudara. Karena selama 5 hari berturut-turut, saya hanya tidur 3 atau 4 jam. Ya, rupanya sudah tidak boleh untuk umur 62 seperti saya ini. Ya, saya tidur 3-4 jam, 5 hari berturut-turut. Karena ada pimpinan datang dari Amerika, dari Filipina, sehingga saya kurang tidur. Dan banyak pekerjaan yang dilakukan. Ya, tetapi jangan pernah abaikan firman Tuhan. Inilah satu-satunya kebenaran dalam mana semua kebenaran diukur di dalamnya. Pikulah salib dengan banyak berdoa, membaca firman-Nya, dan bersaksi baginya. Saudara dan saya bisa membaca Alkitab ini berjam-jam setiap hari. Saudara dan saya bisa berdoa berjam-jam setiap hari. Tetapi kecuali kita memberitakan Tuhan Yesus yang telah mati di salib Golgota dan menebus umat manusia yang percaya kepadanya. Kalau saudara tidak mau bersaksi bagi Tuhan Yesus, sekalipun membaca Alkitab, sekalipun banyak berdoa, kita akan menjadi farisi modern yang hanya suka menunjuk-nunjuk kesalahan orang lain dan membenarkan diri. Itu sebabnya 3 hal ini harus kita lakukan sementara kita memikul salib Yesus. Kita bersaksi baginya, terus bertumbuh dalam tabiat Kristus, tabiat sorga. Karena kita harus ke sorga. Kita harus ke sorga. Tuhan memberkati kita. Amin.